Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama saya akan bahas tentang atasan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua saya akan bahas mengenai konsep no viral, no justice. Dua hal ini saya sampaikan terinspirasi dari informasi yang saya saksikan di YouTube yang berkaitan dengan Panji Pragiwaksono. Mari kita bahas pelan-pelan. Yang pertama adalah materi yang saya sebut atau saya beri judul Atasan Presiden Republik Indonesia. Jika Anda pernah mendengar Panji Pragiwaksono, seorang komika dan aktivis sosial menyebut dirinya Atasan Presiden Republik Indonesia, mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa maksudnya? Pernyataan ini yang seringkali dilontarkan dalam materi stand-up komedinya bukan sekedar lelucon. Di baliknya tersimpan makna mendalam tentang konsep demokrasi dan kekuasaan rakyat. Dalam struktur pemerintahan formal tentu tidak ada jabatan atasan presiden yang dipegang oleh seorang rakyat biasa. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun Panji menggunakan ungkapan ini sebagai bentuk kritik satir. Ia menyuarakan pandangan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi ketika Panji menyebut dirinya atasan presiden, ia ingin mengingatkan kita semua bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika presiden dan jajarannya dinilai tidak becus atau tidak sesuai dengan janji-janji kampanye, rakyat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Pernyataan ini mendorong kita untuk tidak bersikap pasif. Partisipasi politik tidak hanya sebatas mencoblos saat pemilihan umum. Partisipasi juga berarti aktif mengawal kebijakan pemerintah, menyuarakan pendapat, dan menuntut akuntabilitas. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemilik sejati dari negara ini. Melalui komedi, Panji berhasil menyajikan isu yang berat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan disadari oleh banyak orang. Ungkapan atasan presiden adalah pengingat bahwa di pundak kita sebagai rakyat terletak tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengusahakan jalannya pemerintahan tetap pada jalur yang benar. Pernyataan atasan presiden yang dilontarkan oleh Panji Pragiwaksono dapat dianalisis dari beberapa perspektif sosiologi. Yang pertama, kita gunakan teori kritis yang disampaikan oleh Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan Jürgen Habermas. Pernyataan Panji dapat dilihat sebagai upaya untuk mendobrak hegemoni yang telah terbentuk, yaitu dominasi ideologi atau pandangan kelompok penguasa yang diterima seolah-olah sebagai kebenaran umum oleh masyarakat. Yang kedua, kita gunakan teori konflik dari Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Pernyataan ini, atasan presiden, mencerminkan adanya kesenjangan kekuasaan antara elit politik dan rakyat biasa, serta keinginan rakyat untuk memiliki kendali yang lebih besar atas para pemimpin mereka. Kemudian kita gunakan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blammer. Pernyataan atasan presiden dapat dilihat sebagai simbol yang memiliki makna tertentu dalam interaksi sosial, yaitu sebagai bentuk kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Kemudian kita juga bisa gunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Panji Pragiwaksono dapat dianalisis sebagai intelektual yang muncul dari kelas sosial yang ia wakili, yaitu rakyat biasa, dan membantu menyusun ideologi atau pandangan dunia yang baru. Yang kelima, kita bisa gunakan teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsional dari Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Pernyataan atasan presiden dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, yaitu sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. Dan yang keenam, kita bisa gunakan teori konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann. Pernyataan atasan presiden dapat dilihat sebagai konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi dan komunikasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pernyataan atasan presiden yang dilontarkan oleh Panji Pragiwaksono bukan sekedar lelucon, melainkan sebuah intervensi sosial yang menggunakan humor
sebagai alat untuk menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan, meningkatkan kesadaran politik, dan memperkuat peran rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Sekarang mari kita beralih sedikit atau bergeser sedikit ke konsep yang disebut no viral no justice. Saya buat judul tulisan atau bahasan no viral no justice, fenomena yang mencerminkan keadilan di era digital. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun ada satu fenomena yang semakin sering kita jumpai, yaitu no viral no justice. Frasa ini menggambarkan kenyataan pahit di mana sebuah kasus atau penderitaan baru mendapat perhatian serius dari publik atau bahkan aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Pertama, minimnya perhatian media arus utama terhadap isu-isu tertentu. Banyak kasus kekerasan, pelecehan, atau ketidakadilan yang luput dari liputan media karena dianggap kurang menarik atau tidak memiliki nilai berita. Hal ini memaksa para korban atau keluarga untuk mencari cara lain agar suara mereka didengar. Kedua, kekuatan algoritma dan jangkauan media sosial. Saat sebuah video atau cerita diunggah dan dibagikan secara masif, algoritma platform akan membawanya ke jangkauan yang lebih luas, menciptakan efek bola salju yang tak terduga. Ketiga, desentralisasi informasi. Tidak seperti media tradisional yang memiliki penjaga gerbang, yaitu editor dan produser, maka media sosial memungkinkan siapapun untuk menjadi jurnalis atau sumber berita. Di satu sisi, fenomena no viral no justice membawa dampak positif. Ini menjadi jalan terakhir bagi mereka yang putus asa mencari keadilan. Banyak kasus kekerasan seksual, perundungan atau bullying, atau penyalahgunaan kekuasaan yang berhasil ditangani setelah video atau cerita tentang kejadian tersebut menjadi viral. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memiliki sisi negatif yang tak bisa diabaikan. Tidak semua kasus memiliki kesempatan untuk viral. Kesempatan untuk menjadi viral seringkali bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Fenomena no viral no justice adalah cerminan dari sistem yang memiliki celah. Idealnya, keadilan seharusnya dapat diakses oleh semua orang terlepas dari apakah kasus mereka menjadi viral atau tidak. Sekarang mari kita coba bahas secara sosiologis. Fenomena no viral no justice dapat dianalisis melalui beberapa teori sosiologi. Saya tawarkan 3 teori sosiologi, yaitu teori konflik, teori fungsionalisme, dan teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, kita gunakan teori konflik. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan berbeda. Kedua, kita gunakan teori fungsionalisme. Teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai institusi yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna dan realitas melalui interaksi sosial. Melalui ketiga teori ini, kita dapat melihat bahwa no viral no justice bukanlah sekedar fenomena yang dangkal. Ia adalah sebuah manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan, disfungsi struktural, dan bagaimana realitas sosial dibentuk di era digital. Saya ulangi, melalui ketiga teori ini, teori konflik, teori fungsionalisme, dan teori interaksionisme simbolik, kita dapat melihat bahwa no viral no justice bukanlah sekedar fenomena yang dangkal. Ini adalah sebuah manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan, kemudian disfungsi struktural, dan yang ketiga, bagaimana realitas sosial dibentuk di era digital. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.